Bisa dimulai ya, Bu? Suara saya juga Iya, iya. jelas ya, Bu? Tapi suara saya jelas didengar ini, dengarnya jelas. Baik, baik. Ah, baik, saya mulai ya, Bu. Ya, Ya, terima kasih atas kesempatannya Bu telah bersedia berbincang dengan Sevima. Nah, kali ini hadir bersama kita Ibu Esther Rumasep, SPD MKes. Beliau merupakan PLT Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura. Bersama dengan beliau, kita akan membahas mengenai digitalisasi kampus nih. Khususnya di Indonesia bagian timur. Tentu tantangannya lebih besar begitu ya, Bu. Nah, tapi sebelumnya Bu, sebelum lebih lanjut, kita juga penasaran nih Bu terkait dengan sejarah singkat dari Poltekkes Kemenkes Jayapura seperti apa. Bisa diceritakan sedikit Bu? oke, baik. Terima kasih untuk waktu yang diberikan bagi kami untuk menjelaskan sedikit perkembangan Poltekkes Kemenkes Jayapura. Awalnya sebelum jadi Poltekkes, dulu ada ide yang membuat beberapa program studi menjadi satu pendidikan waktu itu namanya Multistream Academy. Nah, pada waktu itu Multistream Academy itu baru ada 2 program studi, yaitu keperawatan dan kesehatan lingkungan kalau tidak salah pada waktu itu. Dengan perjalanan waktu, dan waktu itu hanya baru pertama terdapat di Indonesia, yaitu di Jayapura. Pada waktu itu masih Irian Jaya. Nah, dengan berjalan waktu perkembangan dari Multistream Academy ini mengganti nama menjadi Akademi Kesehatan Terpadu, AKES Terpadu. Nah, pada saat itu sudah ada beberapa program studi yang ditambah. Selain keperawatan, kesehatan lingkungan, kemudian gizi. Nah, itu berjalan sampai dengan tahun 2000. Nah, beralih lagi namanya, program studinya tetap, tetapi namanya menjadi Politeknik Kesehatan Kemenkes sampai dengan saat ini. Nah, sudah berjalan dan memang perkembangannya kita mengikuti perkembangan zamannya dengan era. Nah, sekarang kalau berbicara dengan digitalisasi, nah, kita baru beberapa tahun terakhir ini mulai dikembangkan berkaitan dengan laporan-laporan akademik, kemudian tugas-tugas dosen juga sudah harus melalui aplikasi-aplikasi. Nah, dengan dengan adanya COVID-19 kemarin, 2 tahun terakhir itu, akhirnya pendidikan bisa berjalan lewat Zoom meeting atau lewat kuliah jarak jauh. Jadi mahasiswanya tidak dikumpulkan lagi. Mungkin sementara seperti itu, Bu. Iya. Berarti menurut Ibu digitalisasi kampus itu di era seperti saat ini cukup penting gitu ya Bu? Iya, kita tidak bisa menghindar dari perkembangan yang ada. Digitalisasi ini sebenarnya sangat membantu, meringankan pekerjaan manajemen. Kalau yang lalu sebelum ada digitalisasi itu kan perlu fasilitasnya masih terbatas, kemudian masih membutuhkan perangkat-perangkat lain ya. Misalnya komputer, selain komputer juga masih dibutuhkan, perlu adanya ATK dan lain-lain. Tetapi dengan perkembangan digitalisasi ini, pekerjaan lebih dipermudah, kemudian tidak perlu lagi membawa dokumen-dokumen secara fisik ya. Cukup saja lewat media, berkas sudah bisa terkirim, bisa di print, dan bisa disimpan. Ya, bisa disimpan di Google Drive sehingga pada saat dibutuhkan semuanya sudah tersedia. Seperti itu. Baik Bu. Nah, tentu Bu tantangannya di Indonesia bagian timur dengan yang ada di barat maupun tengah itu kan berbeda Bu. Kira-kira apa saja nih Bu tantangan yang ada di Indonesia bagian timur terkait dengan digitalisasi kampus Bu? Tantangan pasti ada ya. Pertama SDM. SDM ini yang mengelola. Jadi yang mengelola nih ya diharapkan mereka mengerti tentang aplikasi, mengerti tentang
jaringan internet, kemudian mengerti tentang pekerjaan tupoksinya. Nah, kendala yang kedua yaitu kita di Indonesia Timur ini paling sering gangguan jaringan, sehingga kadang-kala itu mau mengirim dokumen, menerima dokumen, kemudian mau lakukan meeting lewat Zoom itu kadang-kala terganggu, dan itu sudah kita buktikan beberapa waktu yang lalu. Kita mau melihat hasil ujian CPNS Cimaru, kita harus pergi ke kabupaten lain karena mengejar jaringan internet, padahal seharusnya tidak seperti itu, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang sangat berpengaruh yang di luar kendali kita juga, seperti itu. Ya, meskipun demikian tetap semangat gitu ya Bu untuk menerapkan digitalisasi kampus karena memang sudah zamannya sekarang seperti itu. Iya, kita tidak bisa mengelak lagi, itu sudah waktunya harus seperti itu. Nah, tinggal kita bagaimana menyiapkan DM yang memahami tentang aplikasi, apalagi dengan Sevipam ya ini ya mudah-mudahan kerjasama ini ya Sevima ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian yang kita inginkan proses bisa berjalan baik sehingga data-data yang kita butuhkan itu semua bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur aplikasinya. Amin Bu. Nah, Ibu ada tips nggak Bu nih bagi perguruan tinggi lain mungkin yang ada di Indonesia Timur yang ingin menerapkan digitalisasi kampus tuh kira-kira tipsnya seperti apa gitu Bu? Saya kira tipsnya ya pasti kita harus mengembangkan diri ya, kita tidak bisa stagnan dengan kondisi yang ada. Selalu mengikuti informasi-informasi terbaru, selalu mengikuti jika ada perkembangan dari pengembangan dari aplikasi, wajib diikuti sehingga tidak ketinggalan informasi dan kita tidak ketinggalan keterampilan juga seperti itu. Baik Bu, nah harapannya terakhir nih Bu, untuk harapannya ke depan untuk Poltekkes Kemenkes Jayapura ini seperti apa Bu? Harapan saya dengan adanya program ini kita selangkah lebih maju lagi ya dari yang tahun lalu, dan kemudian kami harapkan bahwa aplikasi ini benar-benar kami artinya dengan kepercayaan yang ada, kami harapkan ini benar-benar betul dilakukan, karena pengalaman yang lalu kita sudah harapkan seperti itu ternyata hilang entah kemana lah begitu. Nah, kami harapkan ini jangan terulang lagi karena kami memang membutuhkan, dan saya kira Sevipam ini sudah menyiapkan itu, dan kerjasama ini benar-benar kita komitmen bersama untuk menyajikan yang terbaik. Baik demikian, Bu. Ya. Ibu. Baik Bu. Nah kalau untuk PMB sendiri Bu, apakah sudah mulai dibuka Bu untuk tahun ini? Untuk PMDP masih belum, kita masih menyusun draftnya. Ini mungkin minggu depan masih ada finalisasi, kemudian itu baru kita mulai sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk penerimaan PMDP dulu, kemudian baru Simama dan Mandiri. Oh baik Bu, ada target nggak Bu untuk tahun ini jumlah mahasiswa barunya berapa banyak gitu? Sebenarnya target secara ini tidak ya, karena kuota itu ditentukan dengan akreditasi dari program studi itu sendiri. Jadi kita tidak bisa menargetkan sejumlah yang berapa banyaknya, tetapi berdasarkan akreditasi, nilai akreditasi. Kalau misalnya akreditasinya A, bisa menerima lebih banyak. Cuma kita rata-rata masih B semuanya. Malah ada yang satu yang masih C, nah itu yang perlu kita pertimbangkan. Ya. Berarti untuk digitalisasi kampus ini Bu, menuju untuk perbaikan akreditasi juga nggak Bu? Iya, memang pasti ada kaitannya ke sana, karena itu mempermudah asesor juga untuk melihat data-data yang ada, kemudian mempermudah asesor juga untuk melihat dokumen. Selain data misalnya dosen, mahasiswa, tetapi dokumen deskripsi diri dan dokumen-dokumen yang lain itu bisa dengan mudah
mereka bisa melihat. Jadi kita tidak bisa mengarang-arang lagi seperti itu karena semuanya sudah terekam. Iya. Rekam dengan baik gitu Ibu melalui sistem. Ya, Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya telah berbincang dengan Sevima nih terkait digitalisasi kampus dan tantangannya yang ada di Indonesia Timur ya Bu. Semoga Poltekkes Kemenkes Jayapura ke depannya semakin maju dan berkembang gitu Bu. baik. Terima kasih Bu untuk Iya, waktunya. sama-sama. Sama izin Bu, boleh saya minta nomor teleponnya Ibu?